timnas Indonesia pasti lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Syaratnya kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesigol. Dan kali ini kita akan bahas tentang timnas Indonesia yang mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia itu cukup besar ya, bahkan sangat terbuka setelah hasil dari grup A semalam ya, dari Qatar melawan Cina. Qatar mampu mengalahkan tim nasional Cina skor 1-0, dan itu membawa angin segar bagi Indonesia yang sekarang berada di peringkat ketiga terbaik ya, salah satu peringkat 3 terbaik ya. Jadi itu ada 6 grup, jadi nanti dari 6 itu nanti diambil 4 ya tentunya. Dan kita akan bahas di sini skema-skema apa saja yang memungkinkan Indonesia untuk mengukir sejarah pertama kali lolos ke Piala Asia, yaitu ke babak 16 besar Piala Asia. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen ya konten-konten dari Mas Pejgol. Oke, skema pertama tanpa mengandalkan dari hasil timnas lainnya ya, yaitu mengandalkan dari kemampuan timnas Indonesia sendiri. Yang pasti kita harus menang melawan Jepang. Dan menang melawan Jepang itu sepertinya kita berpikir positif boleh ya, tapi kita juga harus realistis ya. Kita harus realistis, walaupun itu menjadikan motivasi bahwa kita harus menang melawan siapapun ya, siapapun yang kita hadapi, kita harus punya pikiran harus menang. Pemain timnas itu harus seperti itu, harus punya pikiran menang. Tapi kita juga harus realistis. Lawan yang dihadapi kita adalah Jepang peringkat 17, dan sementara kita peringkat 146, mungkin sekarang 142. Dan dari materi pemain juga kita masih jauh dibanding Jepang ya. Jadi untuk menang melawan Jepang itu ada kemungkinan, tapi sangat kecil ya, sangat kecil itu. Dan itu skema pertama meloloskan Indonesia ke babak 16 besar, menang melawan tim nasional Jepang besok. Dan untuk skema kedua itu kita menahan imbang tim nasional Jepang. Menahan imbang berapapun skornya, yang penting kita dapat 1 poin dari pertandingan melawan Jepang besok ya. Itu menjadikan Indonesia mempunyai 4 poin di peringkat 3 terbaik Piala Asia. Jadi nanti kita akan sekarang posisi kita sudah berada di posisi kedua. Yang pertama Bahrain, yang kedua kita, yang ketiga Cina ya dengan 2 poin. Dan timnas yang lainnya yang belum main nanti ada kemungkinan bisa menggeser jika memenangkan pertandingan ya. Tapi dengan hasil imbang melawan Jepang itu otomatis meloloskan tim nasional kita ke babak 16 besar Piala Asia. Dan ini pastinya menjadi harapan kita semua, karena untuk meraih hasil imbang sepertinya masih realistis ya, masih realistis dan logis untuk timnas kita dapat hasil imbang dengan permainan yang kita lihat kemarin melawan Vietnam. Karena Vietnam dan Jepang ini kan agak sama permainannya ya. Dia dari kaki ke kaki, jarang sekali dia umpan lambung ya, karena postur juga, jadi mengandalkan kecepatan dan juga aliran bola. Dan ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain timnas kita. Kemudian skema yang ketiga itu hasil dari pertandingan hari ini. India melawan Suriah itu misal imbang, hasilnya imbang, itu kita otomatis lolos. Ke babak selanjutnya, karena sekarang posisi Suriah 1 poin, dan match terakhir nanti jika hasilnya seri otomatis hanya 2 poin. Jadi sekarang ada 2 tim yang punya poin 2, dan itu di bawah Indonesia dan Bahrain. Itu otomatis meloloskan timnas kita
ke babak 16 besar. Ini jika bergantung dengan hasil negara lainnya, timnas lainnya ya. Suriah dan India bermain imbang. Tapi kalau melihat dari performa kemarin, India 2 kali kalah melawan Uzbekistan dan 3-0, dan yang pertama kalah Australia 2-0 ya. Suriah bisa menahan Uzbekistan 0-0 dan kalah melawan Australia. Jadi untuk secara teorinya memang Suriah lebih di atas, tapi sekali lagi bola itu bundar dan mungkin sekali lagi pelatih India juga nggak mau pulang dengan tangan kosong ya. Minimal dia membawa 1 poin atau mungkin kemenangan, asalkan India jangan menang lebih dari 1 gol, itu saja. Karena sekarang India -5, misal 1 gol menang 1-0 itu dia -4, dan Indonesia nanti tidak boleh kalah dari Jepang itu lebih dari 1 gol juga. Itu Indonesia masih 1 atau 2 gol lah, 2 gol kalah dari Jepang nggak masalah, tapi lebih dari 2 gol itu berat. Kita mengandalkan nanti pertandingan dari tim yang lain. Itu Suriah melawan India, misal imbang kita lolos. Kemudian Palestina melawan Hong Kong, itu jika imbang pun kita juga lolos. Nah sekarang Palestina memiliki 1 poin, yang kemungkinan untuk peringkat 3 terbaik ini Palestina. Secara di atas kertas juga Palestina lebih unggul dari Hong Kong. Tapi sekali lagi ya, bola itu bundar. Hong Kong pun sama, pelatihnya pasti dan pemainnya pasti tidak hanya pengen numpang lewat di Piala Asia ya, pasti ingin membawa pulang minimal 1 poin ya, jadi pulang ke negaranya nggak malu-maluin banget sih, itu ya. Terus kemudian jika bergantung pada hasil dari pertandingan di grup yang lain ya, nanti juga ada Oman itu nanti kalau misal dikalahkan oleh Kirgistan ataupun mampu ditahan imbang oleh Kirgistan, itu juga Indonesia lolos. Oman, tapi secara kertas, di atas kertas pun Oman cukup memberikan perlawanan kemarin saat melawan Arab Saudi dan juga saat menahan imbang Thailand ya. Itu jika di grup F. Kalau di grup E itu kita berharap pada Yordania. Misal Yordania mampu menghajar Bahrain dengan skor yang telak dan kita tidak kebobolan dengan Jepang dengan skor lebih dari 1 gol, itu kemungkinan besar kita masih bisa lolos ya. Karena yang penting Bahrain di bawah kita. Karena sekarang posisi Bahrain sama poinnya sama 3, jadi beda selisih gol dan juga beda di disiplin ya, disiplin mungkin nanti karena kartu kuning kartu merah itu sangat berpengaruh juga untuk peringkat 3 terbaik. Jadi itu ada beberapa skema yang bisa meloloskan timnas kita ke babak 16 besar, dan sekali lagi semua skema itu teoritis ya, teoritis. Faktanya nanti kita harus mendukung 100% dan pemain juga harus berpikir bahwa kita harus memenangkan pertandingan melawan Jepang. Itu poin pertama di mental pemain kita harus seperti itu, tidak takut dengan siapapun lawan kita, karena itu akan sangat berdampak positif pada permainan kita. Jadi nothing tulus ya, mainnya lepas, apalagi kita masih kalau merasa masih menjadi tim underdog, kita nothing tulus pokoknya. Dan hasil itu belakangan, mainnya bagus, kemudian kompak, kemudian mental positif ya, mentalnya menang dan menang, terlepas apapun hasilnya itu sudah lebih dari cukup untuk meloloskan Indonesia babak 16 besar Piala Asia tahun ini. Menurut kalian skema mana yang kira-kira akan meloloskan timnas Indonesia? Tulis di komen, dan apakah Indonesia bakal lolos ke 16 besar Piala Asia tahun ini? Tulis juga di komen. Jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan kita dukung 100% Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.